hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menghadiri acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, terima kasih atas kerawulannya, atas kedatangannya. Mohon maaf jika saya merepotkan. Ini nanti saya akan berbagi praktik tentang apa itu budaya positif di lingkungan sekolah, ya. Budaya positif di lingkungan sekolah. Apa itu nanti budaya positif, ya? Itu semuanya nanti mungkin akan saya sedikit sampaikan. Semoga nanti bermanfaat bagi kita semua. Sudah ya, kita mulai sekarang. Nah, apa itu budaya positif? Selama ini mungkin kita sudah pernah melakukan budaya positif di sekolahan setiap hari. Nah, di sini ada suasana positif, yaitu nantinya akan mampu menggerakkan moral yang positif bagi murid kita, ya Bapak Ibu. Nah, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademiknya, ya. Tidak dari akademiknya saja, tetapi intelektualnya juga dari lingkungan yang ada, ya. Pembelajaran itu tidak hanya dari akademiknya, tapi mereka juga bisa belajar dari lingkungannya. Nah, suasana positif juga sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena apa? Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi tanpa adanya suatu beban, sehingga tetapi suatu kebutuhan. Nah, di situ dia bukan menjadi beban, tapi nantinya akan menjadi kebutuhan mereka. Nah, budaya positif tersebut merupakan perwujudan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, ya. Intinya itu berpihak pada murid. Kita itu mengajar setiap hari, intinya harus berpihak kepada murid, bukan berpihak kepada kita, ya. Maksudnya apa? Maksudnya kita mengajar itu bukan kemauan kita, bukan untuk mencapai kurikulum, ya, bukan untuk mencapai nilai yang bagus, tapi untuk pembelajaran yang berpihak kepada anak. Nah, anak tersebut minatnya apa? Nah, kita itu disuruh menuntun, ya, bukan menuntut. Intinya adalah menuntun dan berpihak kepada murid agar murid tersebut dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Seperti itu. Nah, di sini ada disiplin positif. Mungkin setiap hari Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata-kata disiplin. Nah, disiplin yang bagaimana itu yang
positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin tanpa kekerasan. Nah, tanpa kekerasan dan ancaman. Misalkan, ayo kalian bersih-bersih, nanti kalau nggak bersih-bersih akan saya puji jelek ya. Nah, seperti itu. Ya, dalam prakteknya kita tidak boleh mengancam, dan kita harus melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Ya, antara guru dan murid itu harus ada komunikasi untuk melaksanakan disiplin positif tersebut. Tidak hanya satu arah. Nah, jadi dua-duanya harus ada komunikasi. Lanjut, dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Apa yang terjadi jika mereka tidak melakukan ini? Ya. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman, dan mereka itu akan sadar dengan sendirinya. Nah, misalkan setiap pagi dia itu sudah mempunyai keyakinan diri. Oh iya, nanti kalau kelasku bersih, nah apa yang terjadi? Nanti pembelajarannya juga akan kondusif seperti itu. Jadi kita tidak perlu mengancam. Ya, nanti kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, sudah Bu Novi? Nah, disiplin positif nanti akan melahirkan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Pasti Bapak Ibu semua itu sudah tahu apa itu profil pelajar Pancasila. Sudah didengung-dengungkan tentang profil pelajar Pancasila. Nah, pastinya di kelas Bapak Ibu sudah menerapkan apa itu profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Tidak hanya beriman, tapi dia juga mempunyai akhlak yang mulia. Apa yang kita terapkan di kelas kita lah masing-masing ya. Kelas kita misalkan kita berdoa setiap hari. Nah, kalau ketemu Bapak Ibu guru di jalan bagaimana? Nah, itu sudah kita terapkan. Selanjutnya adalah berkebinekaan global. Apa itu kebinekaan global? Nah, berkebinekaan global itu kita meskipun ada budaya dari asing, tapi kita tetap menjadikan budaya kita ya tetap dipakai Bapak Ibu. Meskipun dari luar ada, tetap kita saring ya. Terus selanjutnya adalah budaya bergotong royong. Nah, ini mungkin di sekolah sudah kita laksanakan. Bagaimana kita bekerja bakti, melakukan Jumat bersih. Nah, lanjut yaitu mandiri. Nanti murid-murid kita harus berpikir mandiri, bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Selanjutnya adalah bernalar kritis. Mungkin ini bagi tidak hanya kelas tinggi, kelas rendah pun juga bisa kita tanamkan untuk berpikir bernalar kritis. Nah, yang terakhir adalah kreatif. Kreatif itu selain membuat sendiri, kita juga boleh memodifikasinya. Selanjutnya, nah, yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas Bapak Ibu, lanjut sebelumnya. Nah, keyakinan kelas. Selama ini kita sudah membuat peraturan kelas, benar sekali toh? Nah, sekarang kita mulai hari ini atau besok dan selanjutnya
selanjutnya kita mencoba membuat keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya sifatnya memaksa atau bagaimana. Kalau keyakinan kelas itu nanti kita tanamkan kepada anak, keyakinan kelas kita. Nanti boleh Bapak Ibu praktekkan di kelasnya masing-masing. Biasanya kalau keyakinan kelas itu tidak terlalu panjang, Bu ya. Nah, di sini ada contoh untuk kelas 1 misalkan. Kelas 1 itu membuat keyakinan kelas. Nanti prakteknya kita bersama-sama dengan muridnya. Kita membuat keyakinan kelas ditempelkan. Ya, kita menyuruh anak tersebut apa untuk kelas kita. Apakah baiknya kelas kita mau dibawa kemana? Nah, seperti itu. Misalkan di sini ada contohnya, kelas 1 membuat keyakinan kelas, setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, setiap anggota kelas perlu senang. Nah, bagaimana kalau kita perlu senang? Itu kelasnya harus dibuat yang bagaimana? Nah, kita yakin bahwa kelas kita nanti akan senang. Lanjutkan, setiap anggota kelas perlu melakukan menjalankan atau melakukan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Selanjutnya itu ada kita perlu saling menghargai. Di kelas kita, siswa kita mempunyai keyakinan saling menghargai. Nah, jadi jangan sampai kita membuli ke anak-anak yang belum bisa atau yang miskin. Jadi kita tanamkan di kelas kita itu saling menghargai. Selanjutnya, setiap kelas perlu merasa aman. Bagaimana membuat kita kelas kita terasa aman? Dengan apa? Nah, kita buat mereka keyakinan kelas supaya kelas kita aman itu apa? Jadi kalau di kelas itu tidak boleh bertengkar supaya kelas kita aman. Nah, sudah, Bu. Yang selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, Bu Gisti, dengarkan ya. Ini Bu Gisti, apakah Bu Gisti selama ini memperhatikan kelasnya, memperhatikan muridnya? Adakah di kelas Bu Gisti itu muridnya yang misalkan kalau di kelas uring-uringan, kalau di kelas sukanya marah-marah, pernah nggak Bu Gisti? Pernah ada. Itu yang bagaimana? Kalau pas waktu pembelajaran pada diaman itu, anak kalau sudah tidak siap dengan pelajaran, berarti dia itu apa sebenarnya penerimaannya itu sedikit marah saja. Kalau dijelaskan tidak mau merespon sama sekali dan dia mamai sendiri. Kalau diberi tugas, pertanyaannya melenceng dari tugasnya itu. Nah, di sini ada kelasnya Bu Gisti. Ternyata itu siswanya kalau diajar suka marah-marah. Kalau menjawab itu berbeda dari pertanyaannya. Kira-kira anak tersebut kebutuhan apa yang belum diperoleh? Nah, ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, nah atau survival. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bayangkan ya Bapak Ibu, kalau di kelas kita, murid kita, kalau pagi hari Bapak Ibunya kerja, dia berangkat sekolah masih dalam keadaan lapar karena kebutuhan bertahan hidupnya belum terpenuhi. Bagaimana dia di kelas? Ngantuk, nggak bisa konsentrasi. Nah, itu kita harus perhatikan kebutuhan apa itu yang belum terpenuhi oleh anak tersebut. Nah, yang ketiga adalah penguasaan. Ya, kebutuhan akan penguasaan. Jangan dikira ya Bapak Ibu, anak tersebut itu marah-marah. Pengennya apa?
bebas. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan atau fun. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Ya, Doni merasa hebat karena temannya jadi takut. Ya, jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan apa kira-kira? Apa Pak? Penguasaan. Benar sekali. Dia ingin merasa hebat. Mungkin dia di rumah diremehkan atau bagaimana. Nah, kita jadi seorang pendidik itu harus tahu kebutuhannya itu apa siswa. Karena tugasnya guru adalah melayani, menuntun, membimbing seperti itu. Nah, kita jelaskan lagi. Yang pertama tadi adalah kebutuhan tentang bertahan hidup atau survival. Kebutuhan itu bersifat fisiologis Bapak Ibu. Untuk bertahan misalnya, itu kebutuhan tentang kesehatan. Nah, kesehatannya apa sudah terpenuhi apa belum? Kenapa anak tersebut sakit-sakitan? Kalau upacara sering pingsan, lemas. Nah, kita itu harus sebagai seorang pendidik harus tahu, oh ya, anak ini ternyata kebutuhannya apa yang belum terpenuhi. Nah, rumahnya bagaimana, makanan setiap harinya bagaimana, terpenuhi gizinya apa tidak. Nah, seperti itu. Terus kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, siswa kita, murid kita di kelas itu sebetulnya juga kepingin merasa aman Bapak Ibu ya. Jadi itu termasuk dari kebutuhan bertahan hidup, dia ingin merasa aman seperti itu. Nah, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita harus tahu bahwa kebutuhan untuk disayang dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima. Nah, selain kita memberi juga menerima, anak tersebut sebetulnya juga ingin memberi kasih sayang kepada teman-temannya, tapi mungkin teman yang lain tidak mau menerima. Wes sampai sana saja, orang boluku. Nah, seperti itu. Itu dia tuh mau juga diterima di kelompoknya, di gengnya sana, dikucilkan kan biasanya ada anak yang dikucilkan seperti itu, betul sekali. Nah, untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, aku kepingin melok konoca. Nah, seperti itu. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Pengennya dia tetap berteman dengan itu. Nah, dengan teman yang lainnya. Nah, terus yang ketiga adalah penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Anak tersebut, ya, anak didik kita, murid kita di kelas itu sebetulnya dia itu kepingin apakah diperhatikan, dia itu pengen disayang juga, dia itu pengen diperhatikan kalau dia itu ternyata anak yang pintar, ternyata dia anak yang penurut, anak yang hebat. Sebetulnya dia tuh pengen diperhatikan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dia itu penguasaan dirinya ya, pengen menjadi tampil yang terbaik, itu pengen diakui sebetulnya. Cuma kita sebagai seorang pendidik biasanya bagi kita itu biasa, tapi bagi murid kita itu malah suatu yang luar biasa menurut dia, diakui bahwa aku ini loh hebat. Nah, terus kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Nah, dianggap berharga dia itu sama dengan Kenzi kelas 2 itu. Mungkin dia punya fashion apa mungkin pengen dianggap, atau mungkin dia di rumah tidak diperhatikan. Jadi di sekolah dia itu mencari perhatian. Nah, dari bisa membuat pencapaian yang kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self assessment dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh bahwa aku ini anak hebat. Nah, yang keempat, kebutuhan akan kebebasan.
Pak Adi. Oh ya, Bu. Mohon. Ini untuk kebebasan. Adakah di kelas Ibu ada murid yang ternyata dia itu apa ya, sering bertengkar dengan teman lainnya? Ya, kalau ngomong jelek atau bagaimana, atau di rumah itu kenapa kok seperti itu? Ada murid saya itu kelas 6, dia sukanya menjelek-jelekkan nama orang tuanya. Itu karena dia tuh kalau di rumah itu kenapa ya, kurang diperhatikan atau gimana itu. Ada lagi yang ngolok-ngolok temannya, lagi apa ya namanya, lagi temani. Itu terus gimana itu? Kucilkan temannya. Terima kasih Bu Lulu. Nah, di sini ada sebuah kasus muridnya Bu Lulu itu ada yang suka ngolok-ngolok. Akhirnya dia marah, ya tidak terima ya. Caranya bagaimana? Mungkin kita gali dulu, kita cari tahu dulu sebenarnya, ya. Kita cari pendekatan ke teman-temannya boleh, atau konsultasi ke orang tuanya. Sebenarnya di rumah itu dia pergaulannya bagaimana, di rumah itu dia dengan siapa. Nah, kita cari tahu akar masalahnya dulu, kebutuhan apakah yang belum dipenuhi. Maka kita sebagai seorang pendidik harus kita mengetahui duduk permasalahannya dulu, kebutuhan apa yang belum dipenuhi. Jadi kita bisa menyelesaikan anak tersebut melalui pendekatan. Kita nanti sebagai seorang pendidik mengontrolnya itu bagaimana. Kalau ada anak yang berbuat seperti ini, kita cari tahu dulu kebutuhan apakah yang belum dipenuhi. Begitu dulu ya. Lanjut, yang kelima adalah kesenangan. Nah, kalau yang ini saya kira tidak hanya murid kita yang butuh kesenangan ya Bapak Ibu ya. Iya, gurunya juga butuh kesenangan, betul kan enggak? Nah, betul sekali. Nah, kalau kebutuhan kesenangan itu untuk merasa senang, bagaimana tuh? Aku merasa senang, mencari hiburan. Kadang dia itu dengan murid lain rese berbuat untuk mencari kesenangan. Kalau temannya malam-malam dia senang, nah itu sebetulnya dia itu belum terpenuhi rasa senangnya di rumah. Apalagi kalau di rumah disuruh orang tuanya hanya belajar terus, nah bermainnya kurang, ya. Dia itu tertekan di rumahnya, jadi rasa senangnya itu hilang. Terus kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, untuk bermain, tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya itu ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenanginya. Betul Bapak Ibu, saya kira kalau di sini betul. Biasanya kalau anak yang mempunyai konsentrasi tinggi di bidang misalnya seni, dia menggambar, mungkin dia males untuk belajar matematika. Nah, itu sebenarnya dia tuh kesenangannya di mana? Ya, kita cari tahu, kita diagnostik dulu. Nah, kita cari tahu dulu dia itu minatnya di mana. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah kebutuhan dasar manusia mungkin sudah tidak ada. Lanjut, sekarang adalah posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Nah, dari kelima ini, nah yang pertama itu adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga teman, pemantau, dan manajer. Loh, kurang satu. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir itu adalah manajer. Nah, kira-kira jangan berpikiran seperti ini. Wong guru kok sebagai manajer? Tidak seperti itu Bapak Ibu guru. Kita itu perannya sebagai
sebagai guru masing-masing ya. Nek bocah ini perannya kita harus seperti ini. Nah kalau anak didik kita seperti ini, perannya seperti ini. Tapi nanti endingnya kita adalah berperan sebagai manajer. Ya, kita itu harus ada kolaborasi antara guru dan murid untuk mencari solusi dari permasalahan tadi. Kita tidak hanya menghukum Bapak Ibu, tapi kita harus bisa mencari solusi bersama antara guru dan siswa tersebut atas permasalahan yang terjadi. Nah, yang pertama ini adalah pematik lagi. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Ya, Ibu Dewi tersebut adalah kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa, betul sekali, bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di media sosial. Jika Bapak Ibu guru menjadi seorang kepala sekolah atau seorang pendidik, kira-kira posisi apa dari kelima posisi tersebut yang Bapak Ibu lakukan? Kira-kira seperti posisi apa? Pak Adi, kira-kira posisi apa? Nah, kira-kira posisi apa Pak Adi? Pemantau. Pemantau. Pak Adi maunya jadi pemantau. Apa tidak jadi penghukum saja Bapak? Ya. Oh, karena sudah sering menghukum seperti itu. Kalau saya milih nomor 5 Oh, manajer. Dia itu tingkatannya lebih tinggi. Saya akan mencari solusi bersama murid saya Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Penghukum, kira-kira banyak seperti penghukum. Kalau dulu saya juga seperti itu Bapak Ibu guru. Sebelum saya mengikuti guru penggerak ya, saya sering sekali menghukum. Nah, kalau anak didik saya misalkan terlambat, saya akan menghukum tanpa meminta konfirmasi apakah yang terjadi di rumah. Nah, di rumah itu dia kok sampai telat itu seperti apa, masalahnya apa. Nah, langsung saja dihukum. Nah, itulah dikalinya jadi seorang guru. Nah, penghukum. Kalau seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik juga verbal. Nah, lari lapangan 7 kali. Nah, itu sebagai seorang penghukum. Wes. Selain itu, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan suatu sistem. Sekolah ini adalah sistem. Kamu gak boleh melanggar. Nah, karena ini sudah aturan. Kalau kamu melanggar, kamu ya dihukum. Nah, seperti itu. Kalau posisi menghukum itu, biasanya itu suaranya, nadanya itu tinggi. Bahasa tubuh yang matanya melekat. Kamu telah wes langsung muter lapangan, tidak mengkonfirmasi dulu. Nanti kira-kira Bapak Ibu, hasil dari kita menghukum itu anak menjadi apa? Menjadi apa kira-kira? Dia itu akan menjadi takut dengan kita malah. Orang malah sadar, tapi dia akan menjadi mendendam, bersifat agresif, malah suka marah-marah. Seperti itu. Nah, kalau posisi yang kedua itu adalah posisi pembuat merasa bersalah. Kalau di sini pembuat rasa bersalah itu mungkin dia agak lembut, ya, tidak menggunakan fisik, ya. Dia mungkin menggunakan keheningan yang membuat orang lain tidak merasa nyaman. Terus nada suaranya juga memelas, sedih, bahasa tubuh juga merapat ke atas. Sini, kan seperti itu. Nah, dia itu nada suaranya juga melemah. Di sini nanti hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya murid akan merasa bersalah. Oh iya, aku telah melakukan kesalahan ini. Bersalah telah mengecewakan Bapak Ibu guru semua. Nah, terus dia itu juga merasa bagaimana ya? Saya nantinya menjadi orang yang gagal. Kenapa saya tidak melakukan? Kenapa saya melakukan kesalahan lagi? Saya berdosa. Saya
bapak atau ibu guru. Selanjutnya Bu. Nah, mungkin selama ini juga kita berperan, banyak sekali berperan sebagai seorang guru itu posisinya sebagai teman. Betul Pak Ibu? Betul. Jadi kalau biasanya murid kita, kalau kita berperan atau kontrol kita sebagai teman, dia itu akan merasa senang. Dia akan merasa nyaman. Tapi jangan seperti itu Bapak Ibu guru. Di sini di posisi kontrol sebagai teman itu, kita itu juga mempunyai hal yang negatif. Ya, selain positif tadi, ada juga negatifnya. Kalau kita lakukan terus-menerus, suatu saat kita tidak membantu anak tersebut, dia akan merasa kecewa dengan kita. Loh ya, katanya teman, kenapa nggak dibantu? Nah, seperti itu. Itu juga ada mungkin sisi negatifnya. Nah, selanjutnya di posisi pemantau. Nah, kita mungkin selama ini sudah melihat, oh anak didik kita seperti ini, murid kita seperti ini. Kita sebagai seorang guru, kita sudah sering melakukan di posisi ini. Tapi ya, memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pemantau itu biasanya dengan suaranya datar. Nah, bahasa tubuhnya juga formal. Hasilnya nanti apa Bapak Ibu? Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tersebut, ya, kita sebagai guru tidak menunjukkan emosi, tapi kita hanya menanyakan, oh ya, peraturannya apa? Nah, kamu tahu kan konsekuensi dari melakukan pelanggaran ini? Nah, kita jadi hanya sifatnya mengingatkan peraturan kemarinnya apa. Kalau kamu telat berangkat sekolah, peraturannya apa? Konsekuensi yang harus kamu jalani apa? Kamu tuh nanti tahu sendiri. Kalau kita di posisi pemantau. Yang kelima adalah posisi kita sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi yang terakhir kita sebagai seorang pendidik. Kita itu mempunyai posisi sebagai manajer. Bagaimana nanti kelas kita, bagaimana sekolah kita itu harus berperan sebagai posisi manajer. Ya, mungkin kadang-kadang kita bisa sekali dua kali melakukan posisi sebagai teman, ya. Tapi endingnya nanti kita itu berperan sebagai manajer Bapak Ibu. Kita itu harus mencari solusi, dan itu solusi bersama dengan siswanya. Jangan kita yang mencari solusi, kita hanya memancing. Jika kamu telat, apa yang akan kamu lakukan? Kita memberi penawaran, atau nanti siswanya akan berpikir kritis. Oh ya Bu, saya akan melakukan seperti ini supaya tidak telat lagi. Biasanya posisi manajer itu suaranya dengan tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekatkan murid juga. Nanti hasilnya apa? Guru mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan dari permasalahan tersebut. Tentunya ya, kita sebagai seorang guru harus membimbingnya seperti itu. Nah, dulu sebentar kita videonya ya. Nah, ini di posisi yang pertama. Silakan.
Nah, ini di posisi penghukum ya Bapak Ibu ya. Kita perhatikan. Saya Kalau kita berperan sebagai seorang hukum, bagaimana bahasa ibu kita? Kapan sih kamu tidak terlambat? Nah, diperhatikan ya. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun. Nah, sekarang apakah Bapak Ibu sekarang kita introspeksi diri, kita kembali diri kita masing-masing. Apakah Bapak Ibu sering melakukan posisi sebagai penghukum? Nah, iya pernah. Nggak apa-apa, manusiawi kita melakukan posisi sebagai seorang penghukum. Tapi setelah kita nanti belajar tentang ini, teori kontrol ini, marilah kita bersama-sama kita berada di posisi, mungkin kita belum menjadi manajer, kita mulai dari pemantau dulu, setelah itu kita lanjutkan sebagai manajer. Oke dulu dilanjutkan. Yang pertama ini adalah penghukum medis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Kita perhatikan Bapak Ibu ya. Membuat merasa bersalah. Nada suaranya lebih halus. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah. Di sini kita adalah sudah melihat posisi kita adalah pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah di sini adalah nantinya hasilnya siswa tersebut bisa apa ya, merasa dirinya itu merasa bersalah. Selain merasa bersalah dengan bapak ibu gurunya, dia juga merasa bersalah pada dirinya sendiri. Oh iya, ya Allah, nanti bapak ibu guru dimarahi oleh kepala sekolah karena kita tidak menuruti apa yang dikatakan oleh bapak ibu guru. Jadi suaranya ibu guru tadi itu adalah memelas, seperti itu ya bapak ibu guru. Nah, Berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan
akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Menyimpan sendiri dia. Sekarang yang ketiga, posisi sebagai teman. Perhatikan Bapak Ibu ya. Selama ini kita telah melakukan posisi ini, apalagi untuk guru kelas rendah ya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru Nah, di posisi teman ini, tadi yang kita lihat dari video tadi, gimana respon muridnya? Bagaimana? Kalau kita sebagai posisi teman, murid kita itu senang sekali, berasa sebagai temannya sendiri. Tapi jangan dikira Bapak Ibu, di sini juga ada sisi negatifnya. Ya, sisi negatifnya apa? Kalau kita sudah dianggap sebagai teman, suatu saat kita sebagai seorang guru tidak membantu anak tersebut, dia akan kecewa. Kok senang diburuin, aku gak dibantu lagi. Nah, seperti itu. Ya, memang ada positifnya. Anak-anak menjadi senang, tapi juga ada sisi negatifnya. Betul nggak? Betul. Ya, betul sekali. Oke. berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, ini masih yang teman tadi itu dorongannya dorongan eksternal Bapak Ibu. Itu bukan dari dirinya sendiri. Jadi suatu saat dia juga akan berubah lagi. Itu bukan dari dalam dirinya sendiri. Kalau dia telat, dia itu masih disuruh gurunya. Ya, besok kamu harus seperti ini, seperti itu. Ya. Itu adalah posisi sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau, monitor. Anggap aja kita sebagai CCTV-nya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, posisi kita sebagai pemantau. Pemantau itu apa? Kita anggap saja sebagai CCTV. Nah, CCTV untuk murid kita Bapak Ibu ya. Kita cari tahu, kita lihat apakah selama ini yang murid kita lakukan. Nah, posisinya kita di sini tidak akan mencari solusi. Kita tidak membicarakan solusi, tapi kita hanya mengingatkan, oh iya, kalau kamu berbuat salah, apa
konsekuensinya apa? Kemarin peraturannya apa? Di sini ada contoh, ketika dia terlambat sekolah, terlambat mengerjakan tugas, dia akan melakukan konsekuensi, yaitu apa? Tetap mengerjakan tugasnya meskipun jam pelajaran sudah selesai. Meskipun yang lain pulang, dia akan tetap mengerjakan sampai selesai. Itulah konsekuensi yang harus diterima karena dia telah melanggar peraturan, karena dia telat tadi ya. Jadi konsekuensinya dia tetap mengerjakan. Penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, di sini tadi kok kedengarannya ada tentang keyakinan kelas. Betul sekali Bapak Ibu. Ya, di posisi manajer ini kita akan mengaitkan dengan posisi keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang kita langgar? Nah, biasanya kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, kita tinggal bertanya kepada anak tersebut, apa yang kamu yakini? Kalau di dalam kelas kita itu menghargai diri sendiri. Nah, kita tanyakan kepada anak tersebut, keyakinan apa yang telah kamu yakini? Bahwa kita harus menghargai diri sendiri. Nah, selain itu di video tadi ya, kita itu disuruh mencari solusi dan gurunya juga ikut mencarikan solusi. Kita sama-sama, kita berunding mencari solusi apa dari pelanggaran tadi, solusinya bagaimana. Jika tidak ada ini, solusi apa lagi yang akan kita lakukan supaya besoknya anak tersebut tidak ketinggalan lagi, tidak telat lagi dalam mengikuti pelajaran. Solusi apa yang akan kita lakukan? Bukan kita malah menghukumnya Bapak Ibu ya. Kita mencarikan solusi bersama-sama. Ya, seperti itu. Jadi seorang pendidik itu kita mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama otomatis kita adalah sebagai apa tadi? Penghukum. Ya, itu mungkin sudah cara yang dulu Bapak Ibu ya. Untuk sekarang kita itu melihat anak didik kita itu ya
sesuai dengan kodratnya. Biarkanlah anak didik kita itu belajar sesuai dengan kodratnya. Kepinginnya apa? Kita sebagai seorang pendidik itu hanya menuntun, seperti itu ya, menuntun. Kita gali, kita diagnostik, kita cari tahu dia itu pinginnya kemana, arahnya dia itu maunya kemana. Kita arahkan, ya, kita menuntun. Jangan kita bersifat keras. Kamu harus seperti ini, harus bisa seperti ini. Tidak, untuk sekarang tidak, ya. Kita tuturi handayani saja, seperti ya KHD demu-demukan. Kita melihat anak itu sebagai pribadi yang bagaimana, Bapak Ibu? Ya, kita itu melihat anak itu sebagai pribadi seperti kertas kosong, tapi dia itu sudah ada burung-burungnya, ya, ya, sudah ada tulisan burung-burungnya. Kita sebagai seorang pendidik itu tugasnya hanya menebalkan, bukan malah mengarahkan ke yang lain. Ya, dia itu sudah mempunyai minat dan bakatnya sendiri. Jadi kita hanya seorang guru itu menebalkan tulisan yang masih buram tadi. Seperti itu. Posisi kita jangan hanya sebagai penghukum. Nanti bagaimana hasilnya kalau kita sebagai penghukum? Ya dendam tadi. Dia tidak menjadi pribadi yang berkarakter, tetapi dia malah dendam, malah tidak suka sama pelajaran tertentu. Misalkan matematika, sama ini terus, ya dimarahin kamu nggak bisa yang ke sini. Dia semakin dendam, malah tidak bisa berpikir. Seperti itu. Posisi sebagai seorang penghukum. Yang kedua, posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, adakah yang ditanyakan untuk posisi ini? Adakah yang belum jelas untuk 5 posisi kontrol sebagai seorang pendidik? Oh ya, apa nanti aja di sesi terakhir nanti kita di posisi pertanyaannya, questionnya. Nanti di terakhir saja, Bapak Ibu ya. Lanjut dulu. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Sudah Bapak Ibu, tadi adalah sekilas video tentang posisi kita, posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Berarti yang terakhir tadi, yang posisi kontrol sebagai seorang manajer itu adalah posisi ideal kita sebagai seorang pendidik. Disitulah posisi kita, ya. Disitulah posisi kita seharusnya sebagai seorang pendidik. Nah, betul sekali. Lanjut Bu.
Nah, yang materi terakhir itu adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi Bapak Ibu Guru ya? Segitiga restitusi adalah proses dialog ya, proses dialog ngomong-ngomong yang dijalankan oleh guru ataupun oleh orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab ya. Itu adalah proses diskusi Bapak Ibu ya, itu namanya segitiga restitusi. Tuh. Nah, ini adalah gambar tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana dong kalau di ruangan kita, kalau di kelas kita ada sebuah kasus, ada permasalahan, bagaimana cara kita menyelesaikan? Ini adalah suatu pendekatan yaitu segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Dengan cara apa? Ya, misalkan kalau ada anak didik kita yang marah-marah, bertengkar, kita stabilkan dulu identitasnya dengan cara kita bertanya, ya, kita mengasih tahu bahwa setiap orang itu pasti memiliki atau pernah melakukan kesalahan. Cobalah Bapak Ibu, kalau ada muridnya bertengkar, marah-marah, kita tanya dulu, kita dekati dulu, kita jelaskan bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Tidak kamu saja yang melakukan kesalahan. Jadi dia itu tidak merasa tertekan, tidak marah-marah. Oh ya, gak apa-apa, kamu marah gak apa-apa. Ya, gak apa-apa, karena setiap orang, bu guru pun pernah melakukan kesalahan. Jadi kita tidak memarahi, tapi menstabilkan identitasnya. Nah, kamu itu bilang ke anak tersebut bahwa kamu itu tidak satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ya. Jadi bu guru juga pernah melakukan kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalau ada putra-putrinya, muridnya yang bertengkar, kita yang kedua itu dengan cara validasi tindakan yang salah. Dengan cara apa? Kita dekati ya. Kamu tentu punya alasan. Kenapa kok kamu sampai melakukan ini? Kenapa? Kita tanya pelan-pelan. Kenapa kamu sampai melakukan ini? Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah cara yang lain agar kamu tidak melakukan ini? Misalkan agar kamu tidak mengambil barang orang lain. Adakah cara yang lain? Ya. Misalkan. Terus yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kita sangkut pautkan lagi tentang keyakinan kelas. Kita tanya lagi. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Misalkan ada yang bertengkar, keyakinan kelasnya apa? Supaya kelasnya aman. Tadi kan sudah dibahas di keyakinan kelas yang aman. Nek kalian bertengkar, apakah kelasnya menjadi aman? Nah, kita tanyakan lagi ke anak tersebut. Terus kamu ingin sebentar. Nah, ini yang terakhir. Kemarin saya sudah mempraktekkan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau kamu bertengkar terus, nanti kamunya mau jadi orang seperti apa? Kita tanyakan Bapak Ibu ke muridnya. Nah, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ditanya dulu, ya. Kita kasih tahu dulu bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa. Kamu melakukan ini tidak apa-apa. Tapi ya, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan seperti itu. Terus yang terakhir kita itu tanya keyakinannya. Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Dulu aja. Nah, sisi satu yaitu menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan, yaitu adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, itu semua adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal. Oh iya, saya pernah melakukan kesalahan.
tidak apa-apa, karena semua orang pernah melakukan kesalahan. Ya Pak Dewi, tidak apa-apa melakukan kesalahan, karena semua orang pernah melakukan kesalahan, pernah di posisi tersebut. Dan jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Gak boleh, nggak boleh. Ya. Ajukan pernyataan, bukan pertanyaan. Kalau ada murid kita yang melakukan kesalahan, ajukan pernyataan saja. Ya, membuat kesalahan itu wajar, seperti itu. Nah, manusia tidak ada yang sempurna. Nek anak didik kita dikasih tahu seperti itu, mungkin dia tidak akan marah, Bapak Ibu ya. Terus, saya tidak menanyakan keyakinan, tapi fokus memperbaiki masalah. Saya tidak gimana ya? Saya tidak mau tahu siapa yang salah, tapi saya hanya akan mencari solusinya. Ya, sebentar. Lanjut dulu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pernyataan apa yang dikatakan oleh gurunya, yaitu kamu bisa saja bertindak gegabah lagi dari ini. Kemarin juga saya praktekkan sama Kenzi ya di kelas saya itu. Kenzi, kamu bisa saja, kemarin kan penggarisnya dipatahkan Bapak Ibu guru ya. Ternyata Disa itu hanya dimarah-marahi dan tidak dipukul. Saya bilang ke Kenzi, Kenzi, sebenarnya kamu bisa melakukan lebih dari ini, tapi kemarin kamu hanya memarahi Kenzi. Betul sekali ya, seperti itu. Jangan dimarahi Bu, tapi kita bertindak, melakukan apa ya? Kamu melakukan untuk mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, dan kamu bisa saja bertindak gegabah, tapi dia tidak melakukan gegabah. Ayo dulu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, Pak ya, menanyakan keyakinan kelas. Yang terakhir, segitiga institusinya adalah menanyakan keyakinan yang telah dibuat, yaitu sebagai kelas apa yang kita yakini, ditanyakan. Jadi nanti setiap kelas itu dibuatkan keyakinan kelasnya Bapak Ibu ya. Kalau keyakinan kelasnya supaya kelas aman, berarti nak kelas itu, kalau kamu yakin aman, berarti tidak ada pertengkaran, tidak ada bullying. Ya. Kalau kamu yakin kelasnya itu saling menghargai, berarti di kelasnya itu tidak ada yang mengolok-olok temannya, ya. Tidak ada yang membuli temannya, seperti itu. Terus nilai-nilai apa yang kita sepakati, ditanyakan lagi ke muridnya tadi, pasti dia akan menjawab ya. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu, ditanyakan ke muridnya. Menurutmu kelas yang ideal itu seperti apa? Yang bertengkar terus, yang damai, yang saling bersahabat. Terus yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kira-kira. Nah, yang terakhir adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi Bapak Ibu. Kalau jenengan semua mau melakukan segitiga restitusi, kita harus tahu ini. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati bersama di kelas. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Kalau ada anak didik panjangnya semua tidak mau, ya biarkan dulu sebentar ya. Kalau dia sudah bersedia, maka kita akan menuntunnya. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Pemecahan masalah harus relevan ya Bapak Ibu. Yang keempat adalah perlu adanya usaha perbaikan. Buat apa kita restitusi kalau tidak ada perbaikan? Ya. Yang kelima, perlu disediakan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kepada anak
Mungkin dari saya hanya itu, Bapak Ibu Guru. Ini waktunya pertanyaan. Monggo yang mau bertanya tentang materi saya dari awal sampai akhir, posisi kontrol, kebutuhan, ya. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Monggo Bapak Ibu yang mau tanya. Ini pertanyaan dari saya. Ya, tidak apa. Bismillah. Baca ya. Ya. Posisi kontrol yang seperti apakah yang ideal ketika kita bertemu dengan beragam murid yang multikultural? Iya, seperti itu Pak Ibu ya. Posisi apa yang ideal untuk murid yang beragam? Ya. Ya. Mungkin karena beragam, bolehlah kita ya kita menggunakan posisi kontrol itu tidak hanya satu, ya Bapak Ibu. Boleh kita mencampur dari posisi teman, kita gunakan lagi ke posisi yang terakhir tadi apa? Ayo, posisi manajer. Betul sekali Bapak Ibu. Kalau murid kita beragam, bolehlah kita menggunakan posisi dulu sebagai seorang teman. Nah, setelah itu kita lanjut sebagai seorang manajer. Kita dekati dulu kita berperan sebagai teman. Setelah itu kita lanjutkan berperan sebagai seorang manajer. Ya, jadi kita bisa mencari solusi bersama-sama dengan murid kita. Seperti itu. Adakah lagi? Nah, cukup ya. Kalau cukup, mungkin ini hanya sekelumit materi yang saya bagikan, praktek saya penjenengan. Nanti kalau ada pertanyaan lagi yang saya belum bisa jawab, saya akan konsultasikan dulu dengan PT saya, dengan fasilitator saya. Saya terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktunya. Mohon maaf jika saya dengan memberikan materi ada kesalahan, ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam